Dasar doa. Apa doa? Doa adalah komunikasi. Komunikasi berarti dua arah, tidak hanya satu arah. Ya. Itu satu interaksi. Lebih lagi di dalamnya ada relasi. Ada sampai saya kalau mau bilang ada chat. Kalau saya punya istri atau anak dan saya dengan HP akan komunikasi bolak-balik, atau saya teriak, atau saya bertemu, itu interaksi, itu relasi, itu chat dengan bersama Tuhan. Nah, ini sesuatu yang sangat beda. Ada bisa bersama apapun. Kalau lihat arti asal daripada kata doa, itu hanya untuk memohon. Di dalam perjanjian baru atau perjanjian lama, kata to ask, to request, to need, itu actually kata yang sering diterjemah berdoa. Dan kalau saya dalam satu relasi dan saya ekspresi kebutuhan saya, dan sedang ada interaksi, transaksi, itu asal daripada doa. Tetapi doa punya sifat yang lain. Nah, itu yang Doa Kristen maksudnya. doa Kristen tidak hanya bersama Tuhan, tapi belakang itu ada kasih. Mengapa Tuhan jawab? Mengapa Tuhan peduli? Mengapa saya respon ke dia? Dari kasih dia, saya punya kasih balik. Lebih lagi itu omong tentang sesuatu yang tidak hanya dengan lidah, tapi dalam roh. Sampai bisa di dalam jiwaku akan bergumul dan berdoa tanpa saya bisa mengerti semuanya yang saya sampaikan kepada Tuhan. Di tengah satu kecelakaan atau penyakit, mungkin katanya tidak sampai jelas, tetapi di dalam aku sedang berdoa dengan segala inti aku. Doa itu tidak hanya hati dan roh, tapi sesuatu yang dengan iman. Dan iman itu sesuatu yang sangat penting dan akan saya bilang dasar daripada doa. Kalau saya hanya berdoa berarti komunikasi dengan tembok, saya harap ada jawaban. Saya akan satu arah dan relasinya itu sangat datar dalam arti tidak ada apapun. Tapi dengan iman, saya tidak hanya omong kepada surga dan harap kata saya kalau dilempar tidak jatuh kembali kosong, tapi saya tahu saya didengar. Dan daripada firman Alkitab kami tahu doa tidak sesuatu yang sia-sia, tapi berdasar kasih dari Allah. Dalam roh dengan iman, dari dan hanya seluruh sejarah dan contoh yang ada di firman, kami akan mengerti doa dengan lebih baik. Itu alasan saya bilang, kalau prompt seperti ini dari Alkitab dan mulai mengerti, ini sudah akan nolong Anda untuk sangat-sangat lebih mengerti tentang doa. Tapi untuk hari ini diskusi, ini fondasi dasar tentang doa. Kami akan lihat komunikasi, interaksi, relasi bersama Tuhan. Dan sisi kasih, roh, iman, firman. Oke, pengertian doa itu komunikasi, interaksi, dan itu mendekat diri pada hanya firman-Nya, tetapi akan dengar suara Allah, dua arah. Ada berapa banyak ayat topik doa itu salah satu yang terlalu banyak ayat, ada ratusan ribuan, so tidak akan satu persatu, tapi ternyata kalau punya concordance, atau Alkitab studi, atau topical, bisa. Ternyata nanti lihat dengan AI sudah bisa. Oke, inti doa, berkomunikasi dengan Tuhan, membangun relasi, interaksi, dan untuk bisa melakukan kehendaknya. Selain secara pribadi, dan ini penting untuk banyak orang, harus mikir tak hanya personal prayer, but corporate prayer, communal, collective, tubuh Kristus. Tidak hanya aku dengan Tuhan, tapi bersama yang lain dengan Tuhan. Oke? Teologi doa? Ya. Silakan ya, orang teologi omong ini masuk akal. Ya, saya yakin Bapak Ibu juga sudah pernah belajar ya tentang teologi doa. Teologi doa yang paling mendasar untuk kita ketahui, kita harus mengenal Allah kita, Allah yang Alkitabiah, Allah yang sesuai dengan Alkitab, seperti sifat-sifat Allah, hal-hal yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita, dan segala sesuatu yang saudara perlu tahu tentang Allah atau doktrin Allah. Lalu hati yang beriman pada pribadi Allah, ini satu keinginan hati kita untuk tahu
pribadi Allah yang sesungguhnya gitu ya. Dan kalau sudah tahu kita harus beriman. Kemudian juga sikap hati yang bergantung pada Allah. Kita tahu Allah lah Allah yang sovereign, Allah yang berdaulat. Sehingga kita mengakui kedaulatan Dia. Percaya juga pada pekerjaan Roh Kudus atau doktrin Roh Kudus ya. Bahwa Roh Kudus bisa mempengaruhi hati kita, pikiran kita, perasaan kita, dan juga kehendak kita. Ya. Oke, slide berikut. Pola doa. Ada berapa banyak pola doa dan ini salah satu atau pattern. Dan daripada itu, orang sering akan hanya mikir doa itu saya tanya kepada Tuhan secepat mungkin dan harap Dia dengar dan jawab. Tapi doa tidak hanya tentang memohonkan atau meminta-minta, lebih parah lagi, tetapi itu omong tentang bagaimana saya dari dalamnya punya sikap adoration, penyembahan. Dan hanya itu, saya dalam itu kalau saya mikir daripada Wahyu semua omong kudus-kudus, jelas saya tidak. Ada pengakuan dosa, pengakuan saya yang manusia, Engkau yang segalanya. And daripada adoration, wow, Tuhan luar biasa hebat. Daripada confession and then thanksgiving, untuk syukur, untuk kebaikannya, untuk ingat sebagai saksi, Tuhan sudah lakukan A, B, C, D, untuk lihat iman yang hanya tidak sia-sia tetapi bisa dipelihara dan tumbuh dalam Dia. Dari itu ada fondasi untuk supplication, permohonan. Yang terakhir ya Pak, baru meminta. Ya, tapi tidak terakhir itu. Di dalam seluruh proses, ingat, itu satu conversation, satu percakapan, satu chat. Dan itu sesuatu yang harusnya bukan saya punya daftar, A, B, C, D, E, F, G, ups, lupa satu Tuhan, H. And berhenti di situ. Seharusnya lebih ngobrol. Ya, berbicara secara akrab dengan Tuhan. Ya, dan kalau doa seperti itu, saya rasa itu akan sangat luar biasa baik. Dan just sebagai tips atau tricks, orang bilang kalau doa yang sukses, jangan sampai doa fokus hanya kepada diri sendiri. Tapi lebih penting lagi, itu penting ada waktunya. Waktu. Kalau punya satu waktu, mungkin itu pagi, siang, atau sore, pilih satu waktu yang tepat. Satu tempat. Pilih hanya waktunya, tapi tempatnya. Dan daripada itu mulai jadi kebiasaan. Dan lebih daripada waktu dan tempat, punya mungkin satu bahan yang jadi awal daripada itu. Dan bahan itu mungkin satu buku doa, itu mungkin mazmur, buku pujian, tetapi mulai untuk punya the habit of prayer. And dengan the habit of prayer, itu mulai satu jadi kebiasaan yang sangat luar biasa. And itu sama, kalau punya anak-anak dan harap dalam hidup sibuk ini akan punya relasi baik, nah, kami setiap hari Sabtu 3 jam bersama. Setiap malam untuk 1 jam waktu makan. Setelah itu penting untuk merencanakan doa. Dan punya struktur kepada itu. Ini hanya salah satu dari struktur. Ada daripada 3 menit doa, 1 jam doa. Itu hanya satu pola.